Yesus sudah terpengaruh di Sumatera dan di Jawa. Ya, di sana itu cakep-cakep, di sini apa? Kakap. Oke, ya. Tentu pertama-tama saya ucapkan selamat kepada mereka yang menerima sakramen Krisma, propisiat ya. Anda semua menerima anugerah Roh Kudus. Ini anugerah besar dari Tuhan untuk kita, tidak dibayar ini. Tuhan memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Asal pemberian Tuhan ini kita jaga supaya kita hidup benar ya, hidup baik ya sebagai orang Katolik. Biar kita jauh di sini, jangan malu kita orang Papua, jangan malu kita tinggal di Wanam, jangan malu kita adalah manusia yang dicintai oleh Tuhan. Jangan kita malu. Yang penting kita hidup baik. Malah orang-orang yang tinggal di Jakarta, tinggal di Merauke, tinggal di kota-kota besar, mereka harus malu karena mereka buat jahat ya, beragama tapi buat jahat. Seringkali di republik kita ini kita berlomba-lomba beragama, simbol-simbol agama di mana-mana, tapi terjadi kekerasan atas nama agama. Seringkali ya, orang beragama tidak mau bergaul dengan agama lain. Jangan orang Katolik. Orang Katolik terbuka kepada semua agama ya. Jangan kita menjadi orang yang tertutup. Baca-baca kitab suci tapi tidak bergaul. Seringkali saya lihat orang beragama baca Al-Quran tapi tidak bergaul. Baca kitab suci tidak bergaul. Itu omong kosong. Omong kosong. Ya. Dengan kitab suci kita bisa bergaul karena Tuhan adalah kasih. Karena itu saya ingatkan kepada kita semua di sini, jangan kita menjadi fanatik dengan agama kita ya. Juga orang yang datang dari luar ya. Ini tentara-tentara dan polisi yang datang dari luar. Jangan jadi fanatik di sini ya. Jangan Anda merasa lebih hebat dari orang Papua ya. Agamamu lebih hebat dari agama orang Papua. Jangan. Anda datang membawa damai, bukan membawa perpecahan di sini. Supaya kalau saya ketemu Kasat Pangdam, saya bilang pengamanan di sini bagus karena orang benar mereka. Tetapi kalau saya tahu tidak benar, saya bilang ganti dan pos, ganti pejabat ini karena kurang ajar mereka. Mereka tidak melaksanakan keamanan di wilayah ini. Tidak pernah bertemu pastor paroki, pendeta atau uskup pun, selalu jauh, tidak bergaul. Itu omong kosong. Beragama tapi omong kosong. Wartawan tulis ini, uskup ada bilang ini ya, masuk di TikTok supaya laku ya, supaya presiden dengar ini, presiden lihat ini, langsung yang tidak benar dipecat semua di sini ya. Ganti orang-orang benar di Papua Selatan ini dan sebagainya. Jadi propisiat ya, Anda sudah menjadi dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadilah orang-orang yang baik, orang benar yang memberi contoh. Dan baiklah saya sampaikan, nanti tahun depan wilayah ini akan tertambah 2 pastor baru ya. Satu di Kumam dan satu di sini di Wanam, karena terlalu besar paroki ini. Tidak tahu siapa yang datang di sini, yang pasti ada 2 pastor di sini. Mungkin sesudah 3 tahun ada 5 pastor di sini. Kita berdoa. Sekarang calon-calon imam sudah banyak. Sekarang calon-calon imam. Ya, harap ada calon imam dari daerah ini ya. Ya, harap ya supaya ada anak-anak mau jadi pastor ya. Ya, apa, jangan cuma jadi tukang mabuk saja dan sebagainya ya.
atau jadi suster juga ya, supaya jangan cuma ada suster putih-putih, hitam-hitam juga bagus ya. Jangan cuma ada suster Medan, suster juga Tabonci atau Babonci, suster apa Padua atau apa Ilwayap, Merayap dan sebagainya ya. Oke. Jadi sudah ada suster-suster dan pastor-pastor di sini ya. Supaya luar biasa, supaya daerah ini maju. Jangan kita merasa minder. Kita ini orang Papua, jadi kita jangan. Orang Papua itu hebat. Jangan dipermainkan orang Papua. Orang Papua itu hebat. Ya, jadi kita. Tetapi kita orang Papua juga harus hidup benar, hidup baik. Jangan kita Papua tapi koruptor. Banyak pejabat-pejabat Papua makan dana otsus, kurang ajar juga mereka ya, sebagainya. Baik mereka dipecat, masuk neraka saja ya. Banyak guru-guru Papua juga makan uang rakyat, lebih baik mereka masuk di liang kubur saja dan sebagainya. Kita tindis dengan batu di kepala mereka dan sebagainya. Apalagi yang kerja di dinas, lengkali dinas-dinas juga kurang ajar, termasuk dinas pendidikan juga kurang ajar. Mereka makan uang-uang rakyat dan sebagainya. Jadi itu harus bertobat ya, supaya maju daerah ini ya. Jangan misalnya menghancurkan gereja Katolik, sekolah Katolik jangan dihancurkan. Ada dinas-dinas yang mau sekolah Katolik dihancurkan. Termasuk sekolah-sekolah di Merauke, itu kurang ajar tuh dinas itu. Kita Katolik lebih dulu dari orang itu. Dia belum lahir sudah sekolah Katolik, malah dia jadi pejabat, dia mau matikan sekolah Katolik. Ini tidak benar, ini tidak benar. Katolik menghasilkan orang-orang hebat dan sebagainya. Bukan, sekolah pemerintah ikut dari belakang, malah pemerintah harus bantu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan coba-coba menghancurkan sekolah-sekolah Katolik. Selama saya jadi uskup, saya tidak bisa lihat ada sekolah Katolik yang ditutup hanya karena pemerintah sombong saja dengan mereka rasa hebat, padahal mereka harus bantu sekolah-sekolah Katolik. Jadi semoga daerah ini makin lama makin maju karena kehadiran daripada orang-orang Papua, orang-orang non Papua yang baik-baik dan yang membawa keamanan juga bagus.